Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, dan juga dari kawan-kawan TNI dan Polri-nya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada segenap keluarga besar sahibul hajat Bapak Enda dan Ibu Haja Oo, kepada Yayat Nur Hidayat dan Eva Mulyaningsih yang insyaallah besok akan melangsungkan pernikahannya. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh salehah, semua hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal abhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang menuju sore ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setiap manusia Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat yang kenikmatan itu pastinya ada yang syukur juga ada yang kufur. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan setiap hamba di dalam salah satu firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Setiap orang yang bersyukur pasti akan Allah tambah nikmatnya. Maka barang siapa orang yang kufur tidak menerima atas nikmat Allah, maka siap-siap akan menerimakan siksaan dunia, azab dunia dan akhirat. Ini adalah salah satu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap hamba mempunyai hati yang dibekalkan dengan iman dan takwa kepada Allah, sehingga menjadi hamba yang selalu pandai bersyukur kepada Allah. Contoh, kita punya tangan, ada tangannya. Kebayang nggak kalau jarinya nggak bisa menekuk, lurus saja tangan begini, makannya bagaimana itu? Ada jari, alhamdulillah bisa buat ngepel, bisa buat ngambil nasi, kegunaannya yang baik. Tapi ada juga orang yang dikasih tangan tapi kegunaannya nggak baik. Kenapa? Orang yang nggak syukur sama Allah. Yang pertama, ngambil hak orang lain, ini orang yang kufur. Ada salah satunya orang menzalimi orang lain dengan tangan atau kekuasaannya, ini adalah kezaliman. Ini yang bukan dikatakan hamba yang bersyukur kepada Allah. Kenapa orang yang bersyukur wajib memiliki iman? Karena setiap iman itu pasti akan membawa orang tersebut ke jalan yang diridhai oleh Allah. Kita semua ini, saya yakin di KTP-nya semuanya orang Islam, betul nggak? Orang Islam semua kan? Tapi ada yang beriman, ada yang enggak, betul? Tapi saya yakin yang hadir di sini semuanya punya iman. Insya mudah-mudahan imannya ditetapkan oleh Allah sampai ajal, sampai kita ini mati kembali kepada Allah, iman kita masih ditetapkan oleh Allah. Orang yang beriman pilihan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ada yang memanggil hamba lewat ayat ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas bagi seluruh manusia. Pernikahan ayatnya ya ayyuhan nas. Kenapa? Setiap manusia yang diberikan nafas oleh Allah ini diwajibkan oleh Allah untuk menikah. Menikah dalam arti laki-laki dengan perempuan. Ada nggak yang laki-laki dengan laki-laki? Iya, amit-amit. Ada yang perempuan dengan perempuan. Berarti mereka sudah menyalahgunakan qadratnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan menurunkan kemurkaan kepada dirinya dan juga orang-orang terdekatnya. Hujan ya? Hujan? Belum? Udah hujan belum? Tapi mudah-mudahan hujannya bawa berkah, airnya air yang manfaat untuk neduhin kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya dibilang sama panitia kemarin, Habib acaranya jam 1. Oke, baik. Saya bilang acaranya di mana sih? Cikijing. Kalau Cikijing ana ceramah jam 1 ngimpi, saya bilang. Kenapa? Saya nggak pernah acara ceramah di Cikijing ini, di daerah Cikijing Majalengka jam 1 naik ceramah, belum pernah. Tapi ujung-ujungnya tuh lihat tuh 2:30 saya baru naik. Jadi panitia juga banyak ngebohongin. Tapi insya Allah mudah-mudahan, maksudnya biar cepat datang, biar kelihatan, biar cepat juga selesai acaranya, insya Allah. Bu, sayang sama suami saya, ikhlas nggak? Ridho nggak? Ibu ridho, ibu nggak ikhlas, bodoh amat. Setiap suami udah pasti jaminan surga. Laki-laki paling banyak di surga apa di neraka, Pak?
Pak, Bapak, di neraka paling banyak laki apa perempuan? Bu, di neraka paling banyak laki apa perempuan? Perempuan, PA. Nabi SAW kok yang bilang, bukan Rifki, tapi Nabi yang mengatakan turun Isra wal Mi'raj. Nabi sedih. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu mukamu menjadi muram? Ya Fatimah, aku melihat, aku diizinkan untuk melihat isi daripada neraka. Yang aku lihat di sana paling banyaknya adalah wanita. Ya rasah lu. Tapi di sini mah insya Allah istri-istri soleha, bidadari-bidadari syurganya Allah. Tapi bohong. Ini tadi temanya tentang rumah tangga katanya. Bu, tadi kan saya tanya, ibu sayang, ibu cinta nggak sama bapak? Cinta nggak? Ridho ngurusin suami, ridho? Nggak pernah marah nggak? Bohong banget kalau bilang nggak pernah mah. Betul Pak? Bapak sehari diomelin sama istri berapa kali Pak? Lebih dari minum obat. Minum obat sehari 3 kali. Istri kita sekarang Pak ngomel dari pagi sampai malam. Bu, ini karena banyaknya laki-laki di sini, ini juga pengantinnya pengantin laki-laki. Jadi saya harus pro laki-laki. Dan yang ceramah laki-laki. Coba Bapak kalau datang ke acaranya ustazah yang ceramah, laki-laki salah mulu Pak. Gak pernah benar. Dari suami mah gak pernah benar. Sekarang saatnya laki-laki saya belain Pak. Bu, tapi jujur Pak, memang kita serba salah sama perempuan Pak. Perempuan lebih banyak menangnya dibanding laki-laki. Setiap negara pasti ada ibu kota, PA. Ibu kok nggak ada bapak kota. Ada nggak bapak kota? Nggak ada. 1-0 kita kalah Pak. Yang kedua, lahirnya seorang pemimpin laki-laki, menteri, nabi. Setiap yang keluar laki-laki dari rahim seorang perempuan. 2-0 kita kalah. Yang ketiga, surga ada di bawah telapak kaki. Laki apa perempuan? 3-0 kita kalah Bapak. Tapi ingat wahai perempuan, saat keridhaan Allah dititipkan kepada kedua orang tua, betul? Ridhanya Allah ada sama siapa? Orang tuh. Jika ada laki-laki yang datang melamar, meminang, meminta, menikahkan, saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka keridhaan yang tadinya Allah dititipkan kepada orang tua pindah keridhaannya kepada surganya seorang istri ada sama kunci surganya seorang istri ada sama 8-3 kita menang Pak. Gak bisa ditutup-tutupin. Yang ada di dunia pertama laki apa perempuan? Nabi Adam dulu baru perempuan. Gak ada orang ciptain Allah ciptain perempuan dulu, ada gak? Gak ada. Yang diciptain dulu pertama tuh laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki adalah seorang leader di dalam kehidupan. Ngerti gak lu? Pemimpin maksudnya. Sekarang mah banyak yang perempuan soleh, yang laki-laki solehah. Dunia udah terbalik. Punya kekuatan adanya di perempuan. Ingat, ada satu nasihat dari seorang waliyah, seorang ibu yang menikahkan putrinya. Beliau mengasih nasihat, memberikan nasihat kepada putrinya, nak, jaga 4 perkara ini nak. Jangan sampai ini terjadi di dalam rumah tangga, apalagi engkau menjalankannya.
maka apa yang kau jalankan, jika 4 ini dijalankan dengan kebaikan, pasti akan menjadi baik. Yang pertama, perhatian. Ibu perhatian sama suami nggak? Kapan? Kalau habis dikasih duit. Bu, ibu mau diperhatiin, perhatiin juga suami ya, karena perhatian seorang perempuan itu membuat hati seorang laki-laki akan menjadi baik. Baik buruk seorang laki-laki jika dia sudah berumah tangga tergantung bagaimana istrinya. Kalau istrinya ibadah baik, negurnya baik, perhatiannya baik, suami ini akan jadi baik. Bu, pernah dengar nggak Nabi SAW mengatakan dalam hadis, wahai para laki-laki, wahai para wanita, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Pernah dengar? Belum? Ngaji makanya. Bu, bu, jadi pelacur. Tahu pelacur? Tahu pelacur nggak? Pelacur. Woi, pelacur. Saya mau tanya nih nggak sama bapak, saya mau tanya sama ibu. Kalau bapak udah tahu pasti nih. Bu, pelacur yang dijual apa sih? Tahu. Yang dijual apa sama pelacur? Apem. Parah bener lu. Saya tanya sekali lagi, yang dijual pelacur apa? Ada yang bilang sorabi, ada yang bilang apem. Blow out banget sih lu. Yang dijual pelacur itu yang pertama nih, kalau lewat nih laki yang perempuan pindah ke dalam sini, bilang ke dalam sini, pindah dulu, baca qasidah dulu. Baca aja pakai pikiran. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahdi wa daraji atfatan yajiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasul ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahdi wa daraji atfatan yajiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syahdi wa daraji atfatan yajiratal alamin
disuruh baca lama, giliran si berhentiin masih mau baca. Biasanya bayaran belum selesai yang begini nih. Bu, yang dijual pelacur tahu apa? Ternyata Nabi SAW bikin satu hadits ini, mengeluarkan dari lisannya Nabi SAW ada satu makna. Ternyata pelacur ini yang dijual, nih simak baik-baik, pelacur pakaiannya minim nggak? Minim nggak? Pakai tali satu, pakai rok pendek, betul? Kadang bajunya transparan, betul? Manggilnya siapa? Kalau manggil customernya siapa? Manggil laki-laki yang lewat. Mending om, sayang sini, betul nggak? Habis selesai dipanggil, dipegang tangan. Mau duduk di mana yang? Mau duduk di kursi tinggi atau di sofa atau mau saya pangku katanya. Setelah duduk ditanya lagi mau minum apa? Mau minum dingin atau mau minum panas atau mau dipanas dinginin? Dia panggil waiters, pakai korek, datang waitersnya, sediain yang dingin-dingin. Selesai itu pelacur senderan di pundak seorang laki-laki sambil mengatakan, yang kerja di mana? Capek hari ini, biar saya yang lemesin urat-uratnya. Yang dijual apa? Paham nggak dari tadi yang saya bicara ini? Paham nggak? Apa yang dijual? Perhatian, bukan apem. PA main apem-apem aja lu. Apem itu bonus. Yang pertama kali dijual apa? Perhatian. Makanya perempuan itu wajib punya perhatian yang besar kepada seorang suami. Tanya dulu, mau makan apa? Kalau mau masak tanya. Mau ke pasar tanya, pengen masak apa hari ini? Pengen makan apa? Kalau laki-laki sekarang, Pak, saya mau tanya, Pak, ibu kalau ke pasar ngomong nggak sama bapak? Nanya nggak, Pak mau makan apa? Nanya. Cuman 2 orang yang iya. Rata-rata perempuan sekarang, istri sekarang kalau mau masak tergantung kemauannya. Ada suami nggak doyan sayur ini, dibikin sayur ini. Biar apa? Biar awetan. Tanya. Makanya banyak laki-laki cari perempuan lain di luar. Kenapa? Yang dibutuh perhatian. Pak, halo. Bapak pernah dengar ayat Allah matna thulatha waruba? Pernah dengar? Nikah 2, 3, 4 udah pernah dengar ayatnya? Ibu pura-pura nggak dengar aja. Bapak tahu nggak manfaatnya apa sih, Pak? Itu ayat buat kita. Yang pertama, kalau nggak dapat perhatian dari bini pertama, dapat perhatian dari bini kedua. Ngapa lu nggak senang? Yang kedua nggak perhatian juga, cari yang ketiga. Ketiga nggak dapat, cari juga dari yang keempat. Insya Allah berkah kehidupannya. Bu, ibu duduk di kursi, kakinya berapa tuh kursi? Hah? Goyang nggak? Jatuh nggak? Gimana laki-laki, Bapak? Saya lagi bingung, Pak. Salat 5 waktu ayatnya ada di dalam Al-Quran nggak? Zakat, bayar zakat ada nggak dalam Al-Quran ayatnya? Pergi haji jika mampu ada nggak ayat di dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ada ayatnya? Di dalam Al-Quran ada. Di dalam Al-Quran ayat itu siapa yang bicara? Firman siapa? Allah. Nikah 2, 3, 4 ada nggak di dalam Al-Quran? Yang nggak ada bilang nggak ada, kafir dia. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Yang bicara siapa? Allah memperbolehkan. Urusan apa ibu nggak ngebolehin? Urusan hati. Bib, hati saya nggak bisa terima. Itu bisikan syaitan. Kenapa? Jaminan seorang perempuan yang ngebawa lakinya untuk nikah lagi dipilihin, pahalanya gede banget. Tenang, Pak. Ya, saya ngelihat bapak nih di rumah nih udah mulai nggak betah kan? Ya gimana mau betah, orang ngelihat perempuan dari pagi sampai sore begitu aja udah modelnya.
muka berminyak bisa goreng tempe, baju demek dipakai, daster bolong atas kanan kiri masih dipakai, peniti lagi. Gimana laki-laki mau betah di rumah? Bu, perhati, itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi, ngobrol, bincang-bincang masa depan, mau yang besok, mau yang lusa, mau yang akan datang. Yang masa lalu jangan pernah dipikirin. Paham? Yang namanya rumah tangga itu hadirnya komunikasi, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak mau apa? Ngomong. Yang aku paling suka kamu kalau pakai lipstik tuh muter yang. Ngomong. Yang aku suka banget tuh kalau kamu udah pakai minyak wangi ini. Ngomong. Ibu suka minyak wangi, ibu cium, ibu suka. Kasih tahu suami nggak suka, jangan dibeli. Ada ibu cium nggak suka, suami suka, beli. Kenapa? Yang cium lu siapa? Ngapa lu ngasih orang lain? Kasih buat suami. Yang ini suka nggak? Yang ini enak. Komunikasi. Dan yang kedua ini nih, hati-hati. Jangan pernah berbincang sama suami atau istri di dalam kamar. Jangan pernah ngobrol-ngobrol di dalam kamar. Kenapa? Kata Nabi SAW, suami istri yang berpasangan bincang-bincang di dalam kamar, sekalipun dia senda gurau, pasti ujungnya perceraian. Kenapa? Syaitan ikut campur tuh di dalamnya tuh. Jin ikut campur di dalamnya. Makanya kalau ngobrol keluar. Lagi juga kamar bukan tempat ngobrol. Tempat apa? Lagu ahem doang lo ketawa aja. Itu tempat. Kamar nggak boleh diajak ngobrol. Ya. Karena laki-laki itu pakaian istri itu pakaian adanya di mana? Di dalam kamar. Ya, bincang, komunikasi. Apapun yang dijalankan, komunikasi. Contoh masalah keuangan. Sekarang banyak banget kalau saya lagi di live di TikTok itu banyak yang nanya, Habib, saya kalau ngasih uang di belakang istri saya, soalnya kalau istri saya tahu, istri saya bisa ngomel-ngomel. Kasih di depan istri, Bapak. Jangan pernah di belakang istri. Kasih tahu, mau marah, bodoh amat. Yang setruk istri sendiri. Bapak ngasih haknya buat orang tua, bebas Bapak. Gak perlu pamit sama istri. Kalau bisa komunikasi silahkan. Yang aku mau ngasih orang tua saya, istri jangan pernah ngelarang suami untuk ngasih rezeki kepada orang tuanya. Gak boleh. Kalau istri mau ngasih uangnya buat orang tuanya, wajib ngomong sama wajib ngomong. Dikasih duit, contoh 10 juta. Amin. Nggak mau banget amin lu. Dikasih uang 10 juta, dikasih orang tua si istri 8 juta dikasih, 2 juta dipegang, ntar 2 minggu habis lagi minta lagi. Itu namanya konyol. Tanya dulu, yang kamu ngasih uang segini boleh nggak aku kasih ke orang tuaku? Boleh. Berapa yang? Sekian. Yang nggak boleh nih, jangan dulu, nanti ikutin apa kata suami. Jangan pernah ngatur keuangan seorang suami, karena suami tahu yang akan dijalani akan datangnya. Paham sampai sini? Saya lagi bingung sekarang, laki-laki mah takut banget sama bini. Sampai duit gaji dipegang sama bini, nauzubillah min dzalik. Lu jajan dari mana? Kan yang namanya laki-laki ada uang-uang sampingan. Beli rokok, ngopi bareng sama teman-teman, betul? Beli bensin. Nah kalau gaji semua dikasih perempuan ngasihnya sebulan dihitung berapa nih? Punya gaji 5 juta dikasih, ya udah nih 1 juta pegang, cukup buat 1 bulan, 4 juta saya yang pegang. Lah bagaimana ini hidup? Gak boleh. Ini bisa jadi kiamat kubro di dalam rumah tangga kita. Makanya komunikasi. Yang ketiga, mawaddah. Tahu mawaddah? Gemes, curahan kasih sayang. Bu, kalau gemes-gemes biasanya ibu-ibu paling demen nih. Kalau bapak mah biasanya kaku-kaku.
Bu, pernah tiduran di paha bapak? Pernah? Kapan? Pengantin baru Bib. Betul nggak? Akhir-akhir ini pernah nggak? Bapak pernah nggak tidur di paha ibu? Nggak pernah. Pak, kasih kesempatan seorang istri itu memanjakan dirinya kepada seorang suami. Kalau suami udah capek di luar pegang handphone, sampai di rumah handphonenya ditaruh. Jangan sampai di rumah belainya handphone lagi yang dibelai, istrinya dibelai. Kenapa? Ini yang disebut romantisme. Di dalam pernikahan, pengantin mana pengantin? Woi pengantin, lu jadi laki jangan kaku-kaku banget ya. Nanti ketemu istri kalau kemana-mana, nak, yang mau kemana? Gendong. Nabi Muhammad romantis ibu bapak. Panggilannya panggilan romantis ke Siti Aisyah. Apa panggilannya ke Siti Aisyah? Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Bapak nyaut, gimana mau dipanggil Humairah? Orang itu saya hitam legem. Iya minimal dipanggilnya manis, manis, sweetie, ya kan? Jangan dipanggil hitam, jangan begitu. Apalagi dipanggil blacky. Kiamat kubro lu. Manggil bini main blacky. Panggilan mesra itu salah satunya. Ini ada contohnya mawaddah. Contohnya kemesra. Siti Fatimah radhiyallahu anha wa radhaha pernah bersenda gurau dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Lagi senda gurau, tiba-tiba wajah Sayyidina Ali berubah wajahnya, tersinggung dengan ucapan Siti Fatimah. Tiba-tiba Siti Fatimah bingung. Udah minta maaf dicuekin, udah diapain nggak didengerin sama Sayyidina Ali. Singkat cerita, Siti Fatimah datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayahku, apakah aku termasuk golongan istri yang durhaka? Apa yang kau lakukan wahai Fatimah putriku? Sesungguhnya aku sedang bersenda gurau dengan suamiku Ali, lalu tatkala ada bahasa yang kurang baik menyinggung hatinya, berubah wajahnya. Nabi pun mendengar ikut berubah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Fatimah, tidak ada jaminan engkau akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Nangis Siti Fatimah. Ya Rasulullah, apa yang telah aku perbuat dan apa yang akan Allah beri kepadaku? Allah akan melaknat seorang istri yang membuat sakit hati seorang suami. Bu, hati-hati. Ibu ridhonya udah pindah nih, seorang istri ridhonya udah pindah, ada sama suami. Jangan bikin sakit hati seorang suami. Siti Fatimah bilang, ya Rasulullah, tapi akhirnya aku menari-nari di depan Sayyidina Ali. Entah berapa ratus kali putaran aku menari-nari di hadapannya sampai dia mengeluarkan senyuman. Maka disitulah dia memaafkanku. Rasulullah pun ikut tersenyum. Ya Fatimah, apa yang kau lakukan telah membuat aku bangga dan Allah membuka kembali pintu surga untukmu. Bu, kalau bapak lagi ngambek, suami lagi ngambek, joget-joget di depannya, ya, joget-joget aja kayak orang gila. Bib, suami saya beda Bib. Pak, bapak harus ngehargain itu jerih payahnya. Buat apa? Buat hati kita tuh jadi senang, tenang. Makanya perempuan itu kan ciri khasnya perasaan. Betul nggak? Apa-apa pakai perasaan. Sampai Imam Ghazali mengatakan, Pak Bib, kalau laki-laki ini ada yang nanya nih, Bib, kalau laki-laki yang bikin sakit hati seorang perempuan bagaimana? Nih jawabannya. Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan perasaan wanita itu ibaratnya cermin. Tahu cermin? Pernah ngaca? Bapak punya kaca di rumah, bapak ambil batu, bapak lempar itu kaca, hancur nggak? Bisa nggak kembali sempurna? Walaupun tersusun, ditempel pakai lem, sebagus apapun pasti akan terlihat retak dan bekas-bekasnya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Begitulah hati seorang perempuan, Bapak. Jika dia sudah sakit di dalam hatinya, jujur perempuan itu paling gampang memaafkan lakinya.
Dan tapi ingat, lukanya nggak akan pernah hilang terus sampai yaumil qiyamah. Hati banget lu kayaknya itu. Makanya Bib, kenapa sih perempuan diibaratin sebagaimana cermin? Iya, lihat aja. Bangun tidur yang dicari kaca. Kan begitu, istri kan begitu, kan perempuan kan begitu. Bangun tidur yang dilihat, keluar kamar mandi yang dilihat, pakai kerudungan, lagi makan nih sarapan, lihat di meja. Meja ini kan gambarnya renyek nih. Ngaca nggak? Masih ngaca tuh. Bener nggak? Keluar dari rumah ngelihat jendela rumah, mau naik motor pakai helm, spion dibalikin. Makanya Pak, Nabi SAW mengatakan jangan pernah jalan seorang laki-laki di belakang perempuan, jangan. Contohnya udah banyak. Sen kanan beloknya kiri. Itu yang namanya perempuan tuh begitu tuh. Beloknya Allah doang yang tahu sama dirinya. Rata-rata perempuan kenapa nggak pernah mau nengok ke belakang? Kenapa nggak mau lihat spionnya? Karena perempuan ini nggak pernah mau lihat masa lalu, yang dilihat selalu masa depannya. Betul nggak? Tapi nggak begitu juga loh PA. Ini spion fungsinya buat keselamatan, bukan diarahin ke muka. Bapak liatin perempuan kalau lagi naik motor, spionnya ke mukanya Pak. Saya lagi bingung tuh, takut hidungnya terlepas apa matanya hilang. Itu buat keselamatan. Itulah contohnya perasaan seorang perempuan. Ada sakinah, ada mawaddah, ada warah. Ini yang ketiga ini, Nabi SAW juga pernah menjalankan keromantisan di dalam rumah tangga. Ada satu waktu di depan rumah Nabi itu ada musik, ada yang nari-nari. Ada musik, ada yang nari-nari. Siti Aisyah pengen banget nonton, tapi nggak enak. Kenapa? Karena ada suami di dalam rumahnya. Lalu Rasulullah ngelihat gelagat Siti Aisyah ini, tahu betul pengen nonton. Dibuka jendela oleh Rasulullah. Rasulullah menaruh tangannya di jendela. Dipanggil ya Aisyah, tidak engkau kau mau melihat? Katanya, mau ya Rasulullah. Datang Siti Aisyah. Dagunya Siti Aisyah ditaruh di pundak Nabi Muhammad SAW sambil nonton. Paham kan ya? Paham ya? Ditaruh di pundak Nabi sambil nonton. Udah beberapa lama ditanya sama Nabi, ya Aisyah, udah apa belum? Belum ya Rasulullah. Dapat beberapa lama lagi ditanya lagi, udah apa belum? Belum ya Rasulullah. Sampai ketiga kali, udah apa belum? Belum ya Rasulullah. Tahu nggak Rasulullah nanya begitu kenapa? Ini yang main musik udah nggak ada, yang joget udah nggak ada. Udah nggak ada yang nari, udah nggak ada yang main musik, tapi Siti Aisyah masih senang ada di pundaknya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Siti Aisyah mengatakan, wallahi tidak ada sandaran yang lebih buat menyamankan hati seseorang istri kecuali pundak seorang suami. Pak, kalau istri lagi bingung, istri lagi pusing, taruh pundaknya bapak ya Pak. Biar istri taruh di pundak. Bapak nih istri kesel nih, pukul-pukul bapak, peluk. Kenapa? Istri itu cuma butuh hak yang nyata, haknya seperti itu. Kalau ini sampai terjadi, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, Rasulullah pernah romantis kalau minum. Kalau minum Rasulullah minta sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ambilkan aku minum. Nih lihat Bu, akhlaknya Nabi SAW. Begitu diambilin air ini ya Rasulullah, Rasulullah kasih ke Siti Aisyah, ya Aisyah engkau dulu minum. Siti Aisyah nggak berani minum. Kenapa? Karena haknya seorang istri setelah suami. Suami dulu baru mau makan, mau minum. Kalau ada di hadapan suami tanya dulu, sayang minum, yang mau makan lauknya apa? Deketin lauknya, deketin. Kalau mau disendokin, sendokin. Kalau mau disuapin, suapin. Kalau mau dikunyahin, kunyahin. Lah ini kan kita lagi ngomong romantis. Rasulullah suruh minum, engkau dulu ya Aisyah. Diminum sama Siti Aisyah karena perintah seorang suami, diminum.
Satu teguk udah ya Rasulullah, lagi sampai 3 teguk. Makanya sunnah Nabi SAW kalau minum itu 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim, 1 minum, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, alhamdulillah. Bib, apa sih manfaatnya? Air yang mengalir saat kita setelah membaca itu akan menjaga diri kita jauh dari kemaksiatan, akan disingkirkan diri kita jalan kemaksiatan untuk menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, dan diringankan langkah kaki kita untuk ibadah kepada Allah. Setelah diminum sama Siti Aisyah, dipegang gelasnya sama Rasulullah, diputar-putar. Dilihat, Siti Aisyah bingung. Oh, jangan-jangan jijik Rasulullah katanya. Rasulullah, mau diganti gelasnya? Tidak ya Aisyah. Lalu kenapa engkau terlihat jijik? Buat apa juga engkau putar-putar? Oh, aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu, katanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi romantis gak? Lo pernah gak begitu sama suami kok? Pernah? Boro-boro kita habis minum, Pak. Kita habis minum. Tuh, ini air siapa? Air saya tadi. Bapak minum ini. Iya. Ih, corok si bapak. Perempuan sekarang begitu. Yang namanya mulut suami itu berkah. Nih siang nih ntar pulang nih, kalau makan apa-apa minta yang dari mulut suami. Orang sekarang istri mah gelian banget sama suami. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, banyaknya beribadah bersama. Bu, Bapak, sholat malamnya bareng-bareng. Ya, sholat malamnya bareng. Ambil wudhu dua-duanya. Lihat Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Malam pertama, nih pengantin nih, pengantin siapa namanya? Yayat. Besok kan malam pertama niat ajak istri ambil wudhu. Oh, nggak sempet lebih dah. Ambil wudhu. Kalau belum pernah kita ngejalanin, ini malam ajak suami, suami ajak istri. Ambil wudhu, gelar sejadah, salat 2 rakaat, salat hajat. Salat hajat minta kepada Allah. Salat sunnah hajat minta kepada Allah. Minta, ya Allah, jika ada rezeki kami yang jauh, yang dahulu engkau haramkan, halalkan rezeki kami di malam ini ya Allah. Istri jawab, amin. Suami doa, ya Allah, yang dahulu engkau haramkan kami bersentuhan, malam ini engkau halalkan, maka jadikanlah halalnya ini membawa keberkahan di dalam rumah tangga kami. Istri jawab, amin. Ya Allah, sebagaimana saat dahulu engkau hitung di dalam perzinahan, maka di malam ini engkau halalkan aku mensetubuhi istriku, maka keluarkanlah bibit yang soleh solehah. Istri jawab. Habis itu ngapain? Terserah dulu dah, mau ngapain aja. Paham ya? Doain. Dan seorang suami jangan pernah berhenti doain seorang istri. Pak, sekali-kali doain istri itu di depan orangnya. Jangan cuma di setiap sholat doanya juga ngumpet-ngumpet. Lihat Rasulullah SAW doain Siti Aisyah. Siti Aisyah lagi sujud, lagi sholat. Rasulullah lewat. Rasulullah bilang, ya Allah, ampuni dosa Aisyah. Ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam surga. Ya Allah, terima amal ibadah Aisyah. Siti Aisyah bangun, selesai, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendengar tadi engkau mendoakanku. Iya ya Aisyah. Bukankah aku mendengarnya? Iya. Terima kasih ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Engkau senang? Senang. Engkau bangga? Bangga. Begitulah cara aku mendoakan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum istrinya, Nabi ini ngedoain daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Hidup itu keempat ini sudah dijalanin. Yang pertama saling perhati, yang kedua saling komuni, yang ketiga mawaddah, saling memberikan kasih sayang, yang keempat apa? Ibadah bersama. Kalau ini sudah dijalanin, insya Allah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah.
Yang dicari di dalam pernikahan apa sih? Jadi jangan pernah khawatir, rezeki udah Allah punya aturan, betul. Kalau ada suami bawa duit dikit, alhamdulillah. Bawa duit banyak, alhamdulillah. Enggak bawa, jelah tuh ben lo, alhamdulillah. Biasa aja lo kagak bawa duit, lo tidur sono depan kamar. Belajar untuk terima kasih kepada Allah telah mentitipkan seorang suami yang bertanggung jawab kepada kita. Pak Yat, nih buat calon juga nih, kita Pak dititipin istri kepada kita tuh Pak, orang tuanya ridho ikhlas, dididik dari kecil sampai ke tangan kita Pak, dididik di dalam nilai agama di hadapan Allah. Keinginan orang tua seorang istri cuman satu, bawa anak saya ke dalam surganya Allah, bawa istrinya ke dalam surganya Allah. Orang tuanya nggak akan nuntut kecuali kita jauhkan dia kepada Allah, jauh dia dari ibadah kepada Allah, maka kita akan dituntut di hadapan Allah dengan kedua orang tua. Bawa istri kita ke dalam surga, diajak ibadah. Lihat istri sekarang lebih senang megang handphone apa Al-Quran? Handphone apa Quran? Kapan terakhir megang Quran? Ramadan. Pak, didik untuk baca Qurannya Pak. Bu, minimal 1 ain, minimal 1 ain setiap hari. Nggak bisa juga 2 ayat, nggak bisa juga. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Adzim. Nggak apa-apa, yang penting niat untuk memuliakan kita kan nggak ada yang tahu kesibukan kita, tapi usahakan Al-Quran itu ada di dalam hati kita. Pak, bapak kalau ngelihat masuk kamar lihat istri lagi baca Quran, teduh nggak hati Pak? Senang nggak hati? Senang. Apalagi udah perempuan ada di dalam kamar udah dandan, ya Allah senang banget Pak. Capeknya orang laki-laki ngelihat perempuan dandan itu capek ditaruh di depan pagar. Emang benar. Kalau ada ngelihat seorang istri mukanya demek, kalau ada ngelihat istri mukanya nggak enak dilihat, suami betah nggak di rumah? Itu tanda-tandanya orang yang dikatakan sebagaimana pelacur. Dandan juga termasuk di dalamnya. Dandan, mau tidur dandan, nggak bisa, nggak bisa. Bapak nggak pernah ngelihat istri dandan kalau lagi tidur? Nggak pernah Pak. Ini amit-amit. Gue punya istri begitu mah gue tuker sama mangkok. Mangkok lebih manfaat, pagi bisa jadi bubur ayam tempatnya, siang bisa jadi sop, malam bisa jadi kobokan. Lebih manfaat mangkok apa istri lu? Bu, dandan ya, yang menor juga nggak apa-apa. Pipi merah kayak ketabok hansip, mata biru ketonjok abri, nggak apa-apa. Niat buat senangin iswa. Pulang suami kita udah dandan, udah rapi, rambut udah keramas. Suami pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ambil tangannya. Ayang mau minum apa? Kibasin rambutnya. Mau keluar kutu kecoa terserah, yang penting niat dulu buat nyenengin suami. Kalau niat udah nyenengin suami, amalan yang paling baik, berat timbangan di dalam yaumil kiamah, itu membuat seorang suami itu bahagia ada di tengah-tengah istri-istrinya. Bib, kok istri-istrinya? Emang suami boleh punya istri banyak? Paham ya? Paham ya? Dandan ya? Itu dasar bolong pakai peniti buang-buangin. Lo kesian Bu, kesian. Bapak lagi kangen peluk ibu, seneng kagak tangan ketojos. Sayang hilang kagak tetanus. Lah penitinya ngikut. Mandi ngikut, cuci ngikut, nyetrika ngikut, ngejemur ngikut tuh peniti. Jangan ya, kasih yang terbaik buat suami kita. Kenapa? Karena ibu diberikan nafkah. Seorang istri itu saat disahkan di dalam pernikahan, istri itu dinikahkan ada mahar apa enggak? Ada maharnya. Berarti seorang istri itu sudah dibeli oleh seorang laki-laki. Dibeli. Makanya terserah suami mau apain istri, terserah. Mau ditunggingin, mau ditengkurepin, mau digelindingin, mau dikecapin, terserah. Nurut
Urut aja istri mah. Mau masuk surga mau? Mau masuk surga? Tahu istrinya Firaun siapa namanya? Siti Asia. Punya suami Firaun. Sabarnya setengah mati tuh istri. Ibu ada suami di sini kayak Firaun? Ada nggak? Nggak ada. Di sini mah baik-baik, suami-suami soleh tuh kelihatan mukanya no. Tahu-tahu soleh, tahu-tahu tertindas, gua nggak ngerti juga ada. Ibu nggak pernah ada suami di sini kayak Firaun, nggak ada. Coba lihat Siti Asia, jadi bidadari surga buah apa? Kesabaran ngadepin suami tukang emosi, marah-marah dari pagi sampai malam. Ini contoh nih, Bib, saya punya suami tukang ngomel, Bib. Baru bangun tidur, Bib, baru bangun tidur duduk aja, kopi mana kopi? Sabar ngadepinnya, bawain tuh kopi. Ini yang kopinya, baru bangun udah marah-marah aja. Jawab yang lembut. Lu males banget tuh jawab lembut sama laki. Jalan kerja, sediain sepatunya, bajunya udah disediain, ya. Begitu jalan cium tangannya, hati-hati ya yang. Ah lama lu, gue telat. Mau masuk surga enggak? Kuncinya sabar. Pulang kerja hujan, di luar kotor, masuk tuh motor ke dalam rumah blok-blokan, ambil kain pel sambil ngepel, baru pulang yang di luar hujan, mata lo buta. Sabar. Sabar ngadepin laki begitu mah. Daripada perang dunia, pindah ke dapur, angetin tuh sayuran, panasin sayuran. Suami pulang selesai mandi, keluar buka tudung saji, cuman tempe siang. Udah mana mengkerut, dipegang dingin, teriak lagi, mana makannya? Bawa tuh sayur asam sop panas-panas ya, bukan disebor, bukan. Ini makan yang makan. Ayo silahkan. Deketin lauk-lauknya, disendokin. Ah lama biar gue nyendok sendiri. Apa? Makan, temenin dia makan. Selesai makan, angkatin kotoran, bikinin kopi. Kan bapak begitu kan, setiap habis makan ngopi, ngerokok depan rumah, betul? Bawain tuh kopi itu, taruh. Ibu ambil remote, tonton itu. Ya. Punya WTV nggak di rumah? Ada WTV, ada WTV. Udah nonton kupu-kupu malam belum? Udah nonton belum? Itu anakku main di situ. Yang namanya Dani itu anak buah. Begitu dia buka, lagi nonton sinetron, suami masuk, ambil remote, banting. Wah, sinetron mulu lo. Berita. Iya, duduk temenin. Sabar. Apa? Tiduran tuh di pundaknya suami, terbahat sambil pijitin. Ayang, ada apa sih yang dari pagi marah-marah mulu? Ah, bawel lu. Daripada perang dunia, mendingan masuk ke dalam kamar kan, ambil sapu lidi, kibrasin tempat tidur. Kibrasin itu tempat tidur ya. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas sampai akhir. Baca. Selesai itu bacain sholawat. Biar apa? Biar jinnya nggak tidur pada di kasur. Ya, kalau kita nggak kibrasin, nggak dilama-lama kita nggak tidur di kasur, itu jin bakal tidur bareng sama kita. Ya, kibrasin dulu. Dikibrasin. Selesai dikibrasin, baru udah tuh tidur. Lagi mau udah dikibrasin selesai, suami masuk ambil sapu lidi. Lama lu kok ngantuk. Tidur di sampingnya. Baru ibu dari pagi udah kena omelan, masak salah mulu, dikit-dikit diteriakin, kudu baru mau tidur. Suami gigi 3. Sabar, jangan dicubit. Kebiasaan istri begitu tuh kalau ngelihat suami ngorok. Ih, dia berisik. Elus belakangnya, elus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau enggak dadanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, bangun ke dapur deh bu. Ibu ke dapur, ambil tali rapiah, jirat leher bapak.
Jangan. Harus kudu sabar. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semua kita keturunannya diberikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal. Gak ada rumah tangga di kehidupan di dunia ini dalam keadaan nyaman, gak ada. Buah kesuciannya adalah kesabaran. Rumah tangga akan menjadi tenang di dalam rumah tangga jika kesabaran masuk ke dalam sisi dalam rumah tangga. Insya bapak sabar, istri sabar. Ya, contohin keromantisan di depan anak-anak kita. Kenapa? Nanti anak-anak kita pun akan menyayangi istrinya, orang tuanya, mantunya, mertuanya, terus akan disayang, menebar kasih sayang. Dan ingat, yang terakhir dari saya, jangan pernah berantem atau ribut masalah keluarga di depan anak. Jangan. Kenapa? Psikologi anak ini akan berubah. Jika dia sudah membenci seorang laki-laki atau perempuan, maka ini akan kebawa sampai dia besar. Kalau ini anak perempuan, dia benci dengan laki-laki, ayahnya yang dia benci, maka dia nggak akan pernah nikah dengan laki-laki. Dia akan mencari lawannya perempuan juga. Kenapa? Makanya timbul lesbi. Ada laki-laki, dia lihat ibunya galak banget sama bapaknya. Yang perempuan, yang laki-laki ini, dia nggak akan pernah dengan mau yang bersama perempuan. Kenapa? Takut psikologinya ini terulang. Ada yang namanya fobia, ada rasa takut dengan seorang perempuan, maka sampai akhirnya laki-laki bercinta dengan laki-laki. Jadilah hukumnya gay. Ya, hati-hati, ya, hati-hati, jangan sampai ini terjadi di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semua diberikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Yang pertama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan jika kita punya penyakit kita diangkat sama Allah. Yang hatinya gundah, mudah-mudahan ini hari hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadan wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan zalim. Dan jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Allah cerai-beraikan mereka dengan kezalimannya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajrini zalimin bi zalimin. Allahumma واخرجنا
الفاتحة بالقبول وتمام كل سرور مأمول صالحا ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولحبابنا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع الضغاء والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Amin 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 ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.